Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Kang Ipul Official. Nah, bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Terutama bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan lolos pada tahap 1 ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera diadakan pemberkasan untuk penentuan nomor induk pegawai P3K. Lalu bagi teman-teman yang belum dinyatakan lolos pada tahap 1, mudah-mudahan teman-teman tetap diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan diberikan kemudahan sehingga pada saat ujian nantinya teman-teman diberikan kelancaran dan teman-teman dinyatakan lulus pada tahap 2 ini dan diangkat menjadi ASN P3K pada tahun 2021 ini. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini di channel Kang Ipul Official kita akan membahas sebuah informasi yang sangat penting sebelum teman-teman memilih formasi pada tahap 2 nantinya, yang dijadwalkan pada hari ini dimulai jam 6 ya, atau jam 18.00 WIB. Jadi teman-teman harus memperhatikan beberapa poin atau pertimbangan yang dapat teman-teman jadikan gambaran ataupun pertimbangan dari pelaksanaan tahap 1 kemarin, sehingga kesalahan-kesalahan pada tahap 1 kemarin bisa teman-teman benahi dan teman-teman perbaiki pada saat pemilihan formasi pada tahap 2 ini. Dan pada tahap 2 ini memang benar-benar formasi yang teman-teman pilih adalah formasi yang memang betul-betul memberikan kesempatan peluang kelulusan terbesar di tahap 2 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Namun sebelum lanjut kepada pembahasan tentang hal-hal penting ini, marilah sama-sama kita dukung channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terkini terkait pembelajaran guru dan pendidikan. Baiklah teman-teman semuanya, tanpa memperpanjang waktu dan mukadimah, kita langsung melihat ada beberapa hal. Di sini ada 10 poin yang sudah saya kumpulkan, saya rangkum dari pelaksanaan kemarin tahap 1, dan ini bisa menjadi gambaran ataupun pertimbangan untuk memilih plus minus di formasi tahap 2. Baiklah teman-teman semuanya, langsung kita masuk kepada penjelasan ini, yaitu jelang pemilihan formasi tahap 2 pahami 10 poin ini. Nah teman-teman semuanya, mari kita bahas teknisnya berdasarkan juknis yang sudah ada dan pengalaman di masa tahap 1. Jadi bisa saja berubah mekanismenya. Akan tetapi sampai detik ini teman-teman, ini adalah mekanisme yang memang juknis dan pengalaman di masa tahap 1. Oke, yang pertama, pemilihan formasi selanjutnya atau bisa disebut dengan tes tahap 2 hanya memberlakukan pemilihan formasi ulang. Sejauh ini belum ada info upload berkas lagi atau tidak. Yang jelas ini bukan lagi masa pendaftaran, hanya pemilihan formasi kembali bagi mereka yang belum lolos tahap 1 dan yang baru akan mulai tes. Jadi teman-teman semuanya, sudah kita ketahui bahwasannya sudah pernah dijelaskan oleh Bapak Ridwan dari BKN bahwasanya untuk tahap 2 ini peserta yang tidak mendaftar akun atau registrasi dari awal maka tidak bisa mengikuti tes tahap 2. Dan untuk peserta tambahan baik itu dari guru swasta ataupun guru lulusan PPG yang belum mengajar, ini mereka yang mengikuti adalah yang sudah mendaftar pada registrasi pertama. Kalau tidak mendaftar pada registrasi pertama maka tidak bisa mengikuti seleksi tahap 2 ini. Jadi tahap 2 ini hanya mereka yang sudah dinyatakan tidak lolos pada tahap 1 ya, dari honor sekolah negeri ataupun THK 2, lalu tambahan yang belum mengikuti seleksi dari sekolah swasta ataupun dari lulusan PPG yang belum mengajar. Nah, ada beberapa pengalaman yang hasil sanggahan pelaksanaan tahap 1 ketika belum disanggah nilainya melewati ambang batas dan lolos, akan tetapi setelah disanggah 0, dan itu adalah kasus yang dirasakan oleh guru swasta yang terjaring di tahap 1. Mungkin salah pada sistem mekanismenya. Lalu kita masuk kepada poin yang kedua, tidak ada lagi keistimewaan kuota informasi guru induk maupun penguncian formasi bagi guru induk. Jadi selamat bersaing sesuai kemampuan. Ini maksudnya yang kedua, poin yang kedua ini tidak ada keistimewaan atau prioritas kepada guru induk, guru X ataupun guru Y. Jadi seandainya sudah di tahap 2 formasi masih ada, ini silakan bertarung bebas. Sudah tidak ada lagi prioritas atau penguncian formasi atau pengutamaan guru induk.
Jadi siapa yang nilainya tertinggi maka terjaring untuk mengisi formasi di sekolah tersebut, tidak mengenang guru induk ataupun non induk. Oke. Langsung lanjut ke tahap ke poin 3. Jika tidak tes tahap 1 Anda tidak dianulir seperti TMS 2 dan sebenarnya sudah lolos passing grade, nilai tersebut masih bisa dipakai untuk perbandingan jikalau nanti tes tahap 2 Anda tidak sebaik tahap 1. Ini maksudnya seandainya teman-teman pada tahap 1 sudah melewati ambang batas. Nah, pada tahap 1 teman-teman sudah melewati ambang batas tetapi tidak mendapat formasi. Nah, jadi teman-teman nilai itu masih bisa dipakai di tahap 2 ataupun tahap 3 seandainya teman-teman tetap tidak mendapat formasi pada kelulusan ujian. Nah, itu untuk mengisi optimalisasi formasi yang masih kosong pada tahap yang tersisa. Nah, akan tetapi Ibu Nunuk Suryani sudah menjelaskan bahwasannya nilai akumulasi itu tetap bisa dipakai apabila teman-teman mengambil jurusan yang sama, wewenang daerah yang sama, lalu jenjang yang sama. Jadi seandainya teman-teman di tahap 1 sudah lolos passing grade, akan tetapi teman-teman mengambil jenjang berbeda, maka tidak bisa dipakai untuk pengambilan nilai akumulasi. Misalnya di tahap 1 itu tidak sebaik di tahap 2. Jadi diambil nilai tertinggi untuk mengisi formasi kosong. Begitu teman-teman. Jadi usul dari saya, jadi teman-teman harus mengambil mapel ataupun jenjang, bahkan wewenang daerah yang sama sehingga nilai masih bisa dipakai. Yang keempat, jangan terburu-buru memilih formasi. Nah, sebelum memilih Anda pastikan formasi Anda yang Anda tuju memiliki sisa kuota yang cukup. Bisa Anda gunakan file nilai PDF Pascasanggah yang tersedia di web guru p3k.kemendikbud.go.id dan bahan milih-milih sekolah. Maksudnya seperti ini. Jadi teman-teman jangan terlalu terburu-buru mengambil sekolah yang dekat, tapi peluang kelulusan itu sangat minim sekali. Ya, karena di situ mungkin ada kita sudah melihat sebelumnya ada guru yang mempunyai sertifikat pendidik yang mempunyai afirmasi 100% ataupun kategori 2, maksudnya yang di atas 50 tahun itu mempunyai nilai teknis afirmasi 100% atau poin yang 500. Jadi teman-teman mungkin yang tidak terbekali dari nilai afirmasi kemungkinan ya akan kalah. Jadi usul saya jangan terburu-buru mengambil sekolah yang dekat karena sistemnya tidak ada penguncian. Jadi teman-teman tetap mengambil formasi walaupun mungkin jauh, akan tetapi itu memberikan peluang teman-teman kelulusan yang besar sehingga teman-teman mempunyai percaya diri untuk mengambil formasi tersebut. Ketika melaksanakan ujian teman-teman bisa sepenuh hati untuk melaksanakan. Nah, maksudnya bisa gunakan file PDF Pascasanggah yang tersedia di guru p3k.kemendikbud.go.id. Seperti pada video saya sebelumnya, teman-teman bisa mendownload lalu teman-teman membandingkan, memetakan daerah mana yang masih kosong ataupun kurang peminat. Di situ teman-teman bisa mengambil. Biasanya teman-teman yang mempunyai afirmasi 100% ataupun afirmasi 35, teman-teman tentu sudah bisa memetakan bahwasanya teman-teman itu yang sudah mempunyai afirmasi akan memilih sekolah yang mana. Jadi kita bisa mengelak ataupun menghindari teman-teman yang mempunyai afirmasi yang besar. Seperti itu ya. Jadi itu adalah mungkin beberapa cara yang memang teman-teman bisa gunakan. Kelima, afirmasi usia cerdik disabilitas masih berlaku. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwasanya afirmasi itu tidak ada. Jadi tetap ada sampai pada tahap ketiga. Ya, sampai pada tahap ketiga. Jadi afirmasi itu tetap ada ya sampai nanti tahap ketiga. Itu tidak hilang. Nah, dan sepaham saya terhitung sejak masa pendaftaran Juli lalu, jika keadaan Anda di bulan ini sudah usia 35 lebih atau baru turun ijazah terbarunya, itu belum bisa dipakai untuk periode ini. Oke teman-teman semuanya, ini termasuk banyaknya pertanyaan terkait tentang usia masa kerja. Apakah di tahap 2 ketika teman-teman sudah melaksanakan ujian tahap 1, tentu pas di tahap 2 kan mungkin ada teman-teman yang baru mendapatkan cerdik baru-baru ini atau usianya baru masuk 35 tahun menjelang tahap 2 ini.
pada pendaftaran awal teman-teman belum mendapatkan afirmasi itu atau belum mempunyai kategori itu. Apakah pada di tahap 2 itu langsung terhitung otomatis? Kalau sepaham saya itu tidak. Nah, seandainya ada regulasi terbaru, mekanisme terbaru mungkin bisa, atau upload baru berkas kemungkinan bisa. Tetapi seandainya teman-teman tidak ada upload berkas untuk update data, itu tidak bisa dipakai. Jadi usia yang terhitung pada saat teman-teman mendaftar Juli lalu, sertifikat pendidiknya pun juga seperti itu. Jadi apabila tidak ada regulasi terbaru yang menangani perubahan ini, jadi data teman adalah data pada saat upload bulan Juli, itulah yang dipakai. Oke teman-teman semuanya, jadi jangan sampai gagal paham ya, sehingga nanti teman-teman menjadi kebingungan bahwasanya serdik saya tidak terhitung di tahap 2 ini ya, karena uploadnya di tahap 1 atau pada saat pendaftaran dulu. Begitu juga dengan usia. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini teman-teman memahami dan tidak gagal paham ya. Lalu nomor 6, pedoman passing grade kita gunakan Permendikbud nomor 1169 tahun 2021. Ini yang terakhir ya. Jadi itu ada beberapa kategori, mudah-mudahan teman-teman tidak bingung atau gagal paham. Jadi menjelang pemilihan formasi, usahakan teman-teman memahami betul masalah passing grade Permendikbud yang terbaru ya. Ini bukan Permendikbud ya, Kepmenpan RB. Itu yang terbaru 1 hari sebelum pengumuman dari tahap 1 kemarin. Itu ada 3 kategori ya. Jadi saya harap sudah tidak ada lagi yang bingung masuk dari kode P1, P2, P3. Nah, ini karena dijelaskan di permen tersebut. Maksudnya P1 itu saya ulangi lagi, ini passing grade 1 yang sudah melewati ambang batas yang pertama. Itu peserta P1 itu akan mengisi otomatis. Kalau seandainya teman-teman tidak sampai ya, itu diisi oleh P1 kategori 1. Kalau P2 ini adalah teman-teman yang mempunyai atau Bapak Ibu yang mempunyai usia 50 tahun ke atas. Ini langsung nilai teknisnya 100, dapat nilai poin 500 poin, sama halnya seperti poin sertifikat pendidik. Nah, jadi teman-teman sudah bisa memetakan bahwasanya apabila ada peserta P2 yang tidak lolos, jangan dipilih daerah tersebut, sekolah tersebut, ataupun yang P1 jangan dipilih. Nah, misalnya guru Y tidak guru Indo tapi P1, ini kemungkinan kemampuannya tinggi ya, jadi kita hindarilah. Nah, itu dijelaskan oleh permen tersebut. Jadi teman-teman bisa juga mendownload di internet ataupun di video-video saya sebelumnya juga ada di deskripsinya itu. Kepmenpan RB nomor 1169 tahun 2021. Nomor 7, linearitas formasi. Sebenarnya sudah tertera di surat edaran Kemendikbud nomor 1460, namun berdasarkan pengalaman tahap 1, formasi apapun muncul nanti di pemilihan formasi itu termasuk linear. Jadi teman-teman, untuk sebagai referensi teman-teman bisa mendownload edaran Kemendikbud nomor 1460 itu terkait linearitas untuk pemilihan mapel. Apakah teman-teman mapel bahasa Indonesia bisa mengambil di SD, itu dijelaskan di situ. Akan tetapi untuk pemilihan formasi di tahap 2 ini sama dengan seperti tahap 1 mekanismenya. Jadi ketika teman-teman mengambil, otomatis langsung terjaring teman jurusan apa, pasti langsung diarahkan ke sekolah yang linearitasnya ada. Nah, seperti itu. Jadi usahakan teman-teman jangan terlalu terburu-buru masalah linearitas, jangan teman-teman gagal paham, salah mengartikan. Nah, ini akan menjadi kesulitan bagi teman-teman sendiri. Itu linearitas teman-teman, kalau yang mau menjadikan referensi sih boleh download juga di Google edaran Kemendikbud nomor 1460, silakan dibaca. Lalu nomor 8, belum bisa memilih lintas daerah. Nah, aturan instansi dari formasi tahap 2 masih sama dengan tahap 1. Jika Anda pelamar SD, SMP ya masih dalam kabupaten kota sesuai dapodik Anda. Jika Anda pelamar SMA, SMK, SLB ya masih dalam provinsi sesuai dapodik Anda. Setahu saya lintas daerah itu bisa dipakai di tahap 3. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan berharap memang seandainya regulasi ini lebih bebas di tahap 2. Bebasnya maksudnya tidak ada guru induk dan non induk, itu saja. Tapi balik lagi agar nilai teman-teman yang lulus passing grade tahap 1 bisa dipakai, usahakan di tahap 2 ini diambil wewenang yang sama. Ya kalau SMP 1 kabupaten, kalau SMA SMK ya SLB itu 1 provinsi, itu maksudnya, dan mengambil mapel sama, jenjangnya juga sama, jadi nilainya bisa dipakai seperti itu. Lalu ke-9, pemilihan formasi tahap 2 dimulai hari ini. Nah, hari ini ya sampai tanggal 4 November. Tapi sampai hari ini juga belum ada
icon ataupun tempat kita memilih formasi. Ini kabarnya jam 18.00 atau jam 18.30. Jadi kita tunggu saja. Mudah-mudahan malam ini sudah bisa dikerjakan. Sehingga Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri betul-betul untuk memilih malam ini. Sehingga kalau tengah malam juga jaringannya tidak terlalu sibuk. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu juga bisa memilih dengan benar. Mungkin kalau besok pagi itu sudah padat sekali ya kalau untuk memilih. Ditakutkan maintenance update nanti. Nah, kalau belum buka menunya ya mari bersabar, semoga tidak mundur lagi. Mudah-mudahan tidak mundur ya, karena memang sudah beberapa kali diadakan pengunduran. Ini cukup membuat teman-teman kecewa. Jadi kalau seandainya masih tidak ada juga ya bersabarlah. Ini masih diusahakan oleh bapak-bapak dari Panselnas. Ya, doakan sajalah Bapak Ibu Panselnas panitia ini diberikan kesehatan sehingga memang urusan untuk mengurusi kita semua ini diperlancar, ya kita juga pun jadi mudah urusannya. Ya jangan dihujat pula, ya kita doakan sama-sama berdoa, kita mendoakan orang tersebut ya juga kita dapat pahala ya kan seperti itu. Nah, yang ke-10 untuk yang sudah lolos tahap 1, Anda perlu melaksanakan pengisian daftar riwayat hidup melalui akun SSCASN Anda. Hal tersebut juga perlu Anda koordinasikan dengan BKD Anda. Ini bukan hal yang bisa selalu diskusikan di forum umum. Bisa aja daerah A udah mulai, daerah B belum. Pokoknya sesuaikan dengan kebutuhan instansi Anda lah. Jadi maksudnya seperti ini, untuk yang sudah lolos maksudnya ini, yang bukan yang tidak lolos. Yang sudah lolos tahap 1 silakan mengisi daftar riwayat hidup. Tapi masih banyak di subscriber saya di komen, Kang kok masih banyak, Min kok masih banyak yang belum bisa mengisi. Ya tunggu saja, itu nanti akan keluar ya. Daftar hidup ini berbeda di masing-masing daerah. Ini tentunya dikoordinasikan oleh BKD masing-masing. Jadi teman-teman selalu update, jangan sampai ketinggalan informasi. Tapi jangan juga didiskusikan di forum umum, maksudnya di Facebook seperti itu ya, di Instagram, di komen. Ini tentunya nampak ya kita apa ya. Jadi kita tunggu regulasi sajalah. Mungkin di daerah A sudah, di daerah B belum ya, karena memang pelaksanaan kesiapannya berbeda-beda. Tapi tentunya mudah-mudahan teman-teman dipermudah semualah. Nah, ini adalah disesuaikan dengan kebutuhan instansi Bapak Ibu semuanya. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan informasi ini membantu Bapak Ibu semua. Yang penting teman-teman Bapak Ibu tidak terburu-buru untuk memilih formasi, dan ini adalah yang menentukan kedepannya Bapak Ibu bagaimana mendapatkan saingannya. Lalu tahap 1 sudah cukup memberikan gambaran dan pembelajaran bagi kita semua bahwasanya tahap 1 itu kesalahannya tidak jangan sampai kita ulangi lagi di tahap 2. Dan tahap 2 bisa kita benahi menjadi kelulusan. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kita sama-sama berdoa, berharap, kita ikhtiar usaha, berdoa, mudah-mudahan kita diberi kelancaran sehingga memang upaya dari pemerintah untuk menjadikan ASN walaupun 35 tahun teman-teman juga bisa merasakan. Jadi sudah di atas 35 tahun teman-teman juga bisa merasakan ASN. Jadi kita semua bisa merasakan ASN ya. Walaupun itu P3K ataupun CPNS itu sama-sama jenjangnya yang sama. Hanya yang membedakan mungkin sementara ini adalah masalah karir. Kalau masalah kompetensi itu sama, masalah tunjangan gaji sama semua. Yang penting Bapak Ibu bagaimana cara memperlakukannya saja. Nah, yang penting bagaimanapun apapun status kita tetap semangat untuk mendidik anak bangsa, itu aja. Mudah-mudahan segala pengorbanan kita juga diberikan pahala yang setimpal oleh Allah dan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Terus dukung channel Kang Ipul Official dengan subscribe, komen, like, dan share sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terkini terkait pembelajaran guru dan pendidikan. Akhirnya saya undur diri dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.